laki-laki biasa, kemudian dia memiliki pengalaman atau extraordinary adventure sehingga bagus untuk dijadikan berita. Itu sesuatu hal yang memang orang akan menarik karena dari situ akan memiliki keuntungan. Seorang pers jurnalisnya akan lebih terkenal, kemudian juga si orang biasa yang tadinya bukan siapa-siapa juga akan menjadi terkenal. Itu yang bisa pantas untuk dijadikan berita. Sebagai contohnya yang secara konkret yang sudah terjadi saat ini adalah YouTuber ya teman-teman ya. YouTuber siapa ya yang kira-kira YouTuber terkenal? Misalnya Atta Halilintar. Oke, dia awalnya adalah seorang laki-laki biasa. Dia memang laki-laki biasa, tapi dia memiliki pengalaman yang mungkin dia menarik, pintar untuk bisa menghibur orang lain. Dengan contohnya apa? Dengan dia contoh membawa keluarga besarnya dia bikinlah video YouTube yang mengisahkan kehidupan keseharian keluarga besarnya dia. Sedangkan dia memiliki adik-adik yang totalnya adalah 10 orang dengan satu ibu, satu ayah, tinggal dalam satu rumah. Mereka tidak bersekolah tapi homeschooling, semuanya rata-rata. Kemudian dengan keluarga yang begitu ramainya, kemudian dia menginformasikan dalam bentuk YouTube sehingga dia menjadi seorang terkenal. Dari seorang laki-laki biasa yang memiliki extraordinary adventure atau pengalaman, dia memiliki latar belakang yang cukup bagus sehingga bagus untuk dijadikan berita. Yang saat ini akhirnya orang yang tadinya tidak laki-laki biasa saja, tidak terkenal, bukan dari kalangan artis, tapi justru melebihi dari terkenalnya dari seorang artis, berawal dari YouTube. Gitu ya teman-teman ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh untuk dijadikan berita. Oke ya. Kemudian contoh yang ketiga, one ordinary husband plus one ordinary wife, otomatis biasa aja ya, satu laki-laki punya satu istri, biasa banget, dijadiin berita nggak bakal menarik. Oke ya. Tapi kemudian jika ada satu suami, seorang laki-laki memiliki 3 istri yang bahkan tinggal dalam satu rumah, wah itu pantas untuk dijadikan berita karena sesuatu hal yang gak biasa. Itu adalah news yang memang betul-betul untuk disukai oleh orang untuk menjadi suatu hal berita yang menarik. Tapi sebenarnya untuk istri ketiga itu sesuatu hal yang mungkin wah bisa ya kok mereka bisa satu rumah gitu. Bahkan ada yang istrinya 7, 9, itu juga sebagai salah satu contoh untuk bisa dijadikan berita sehingga viral untuk diinformasikan bahwa kok bisa istrinya akur ya, tidak terjadi percekcokan, perselisihan, tapi kita kan tidak pernah ada yang tahu, tapi justru itu juga bisa dijadikan sebagai satu berita. Seorang jurnalis harus pintar dalam melihat situasi, melihat peluang di mana suatu berita itu apakah pantas untuk bisa disampaikan kepada publik atau tidak. Oke ya, contoh yang ke-5, one bank cashier plus wife plus 7 children sama dengan bukan berita. Oke ya. Kenapa? Karena dengan seorang laki-laki atau seorang suami yang bekerja di bank, kemudian menjadi pekerja bank, kemudian punya satu istri, punya 7 anak, no news ya, bukan suatu berita yang menarik. Tetapi pada saat seorang bank kasir kemudian dia merampok hampir dengan 1 miliar di bank itu, dia korupsi, wah itu baru menjadi satu news. Itu yang bisa teman-teman bisa ambil peluang untuk bisa dijadikan berita. Kenapa dia bisa korupsi dengan nilai yang cukup tinggi, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya ada Soros Girl plus one presiden, kemudian dia seorang gadis yang biasa saja, kemudian dia kemudian berpacaran dengan pemilik perusahaan, kemudian dia mengambil uang dari pemilik perusahaan tersebut, kemudian dia juga sehingga membuat berselingkuh, kemudian terjadi istrinya mengetahui dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan satu berita. Itu menjadi suatu berita. Oke ya. Kemudian ada juga rumus di sini, one man, one auto, one gun, one heart. Oke ya. Di sini bisa dijadikan satu berita. Karena seorang laki-laki kemudian juga dia perampok dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan suatu berita. Kemudian di sini juga one achievement,
one man one achievement, dia memiliki karir, dia memiliki suatu hal yang bisa memberikan banyak hal positif kepada orang lain, itu bisa dijadikan suatu berita juga. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat one ordinary man, kemudian one ordinary life, hidup cuman hanya 79 tahun, laki-laki, seorang laki-laki yang hidup sampai 79 tahun, itu bukan berita ya, karena suatu hal yang biasa. Bahkan sekarang ada kok yang hidup sampai 90 tahun gitu ya. Bahkan dengan hidup 90 tahun itu suatu hal yang biasa aja. Tapi ketika seorang laki-laki atau kakek hidup sampai dengan 100 tahun, itu harus dijadikan sebuah berita ya teman-teman ya. Karena itu suatu hal yang tidak biasa. Kalau di Indonesia sendiri dengan seorang laki-laki hidup sampai 100 tahun itu jarang banget ya. Jarang kita menemukan 1:10.000, bahkan 1:10.000 pun kita belum menemukan itu. Tapi kalau teman-teman di negara lain seperti contohnya di Jepang, dia bisa hidup sampai di atas 100 tahun, itu suatu hal yang memang menurut di Jepang itu biasa, tapi buat kita menjadi suatu berita yang luar biasa ya, karena sesuatu hal yang tidak dan jarang terjadi di Indonesia. Jadi itu bisa dijadikan satu berita. Oke, itu adalah salah satu contoh rumus seorang jurnalis untuk mencari berita apa sih yang ingin saya sampaikan, berita apa yang bagus untuk saya sampaikan. Jadi teman-teman sudah bisa mengetahui rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan atau kita sebut biasa dengan news arithmetic. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem pers di Indonesia. Oke, perbedaan sistem pers di Indonesia itu kita memiliki beberapa dekade ya teman-teman ya. Dari yang pertama adalah masa Orde Lama, kemudian yang kedua masa reformasi, dan yang ketiga adalah masa saat ini. Di tiga masa ini saya rasa kalau teman-teman mungkin belum mengetahui atau tidak berada dalam masa teman-teman belum lahir di masa Orde Lama ya. Saya ingin menjelaskan mengenai sistem pers pada saat di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama itu adalah di mana benar-benar sebuah pers itu benar-benar terpasung teman-teman. Terpasung di sini adalah bagaimana pers itu justru dibuat hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan pers seperti yang teman-teman sudah rasakan saat ini itu hanya pada zaman dulu itu cuma hanya dalam bentuk angan-angan aja. Sesuatu yang keinginan saya ingin nih mengemukakan pendapat saya dalam bentuk tulisan itu tidak diperbolehkan pada zaman itu. Jadi kebebasan pers di Indonesia benar-benar dibatasi. Bagaimana seorang jurnalis harus benar-benar dengan teliti, dengan hati-hati untuk menulis sebuah berita. Dan biasanya berita pada saat zaman dulu, seorang jurnalis di masa Orde Lama dengan pada saat zaman saat ini itu sangat berbeda jauh. Di zaman dulu seorang jurnalis Orde Lama akan membuat kehati-hatian menulis dengan berita yang baik-baik saja tentang pemerintahan. Dia tidak berani untuk mengungkapkan keburukan dari pemerintah di masa saat itu. Semua yang ditampilkan atau ditonjolkan, yang dikeluarkan di dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kepentingan dan keinginan dari pemerintahan di masa lalu. Oke ya, di sini politik seakan-akan wilayah yang hanya boleh dijamah oleh kepala tertunduk. Dalam arti kata, tidak bisa mengungkapkan pendapat dengan sebebas-bebasnya. Oke, jika suatu berita politik dianggap tidak menguntungkan pemerintah, bisa jadi berita tersebut dikategorikan sebagai anti revolusi, anti pemerintahan, dan mengancam keselamatan negara atau subversif. Itu yang membuat zaman dulu itu merasa seorang jurnalis itu tidak bisa bergerak bebas seperti saat ini. Kemudian ada di zaman setelah dari Orde Lama masuk ke reformasi teman-teman. Nah, di masa reformasi ini juga saya rasa teman-teman mungkin belum lahir ya. Sebagian ada yang mungkin udah lahir di tahun 98. Di masa reformasi adalah turunnya Bapak Presiden Soeharto sebagai presiden di masa